Halo, bersama saya Dodo. Selamat datang di channel Arya Dodo dengan konten Diari Seorang Siswa. Selamat menikmati. Baiklah, selamat datang di channel saya Arya Dodo dengan konten Diari Seorang Siswa. Jadi, kita mulai dulu dari tujuan saya membuat konten Diari Seorang Siswa. Jadi, Diari Seorang Siswa adalah konten yang ditujukan untuk kepada siswa-siswa yang ada di Indonesia, yang dimana siswa-siswa tersebut berada dalam cakupan SD, SMP, dan SMA. Namun, dalam hal konteks ini, saya lebih memfokuskan ke siswa-siswa di jenjang SMP dan SMA. Kenapa? Karena mereka berada di tingkat remaja, kurang lebih seperti itu, dan saya di sini lebih melihat bagaimana cara mereka untuk bersuara, untuk memukakan pendapat, untuk bagaimana cara mereka membagikan opini mereka kepada masyarakat. Nah, dari seorang siswa di sini adalah ditujukan untuk kepada mereka yang tidak berani untuk bersuara, di mana mereka-mereka sendiri yang masih takut untuk bersuara itu juga di sini ada sebuah platform dan juga channel yang ditujukan untuk kepada mereka yang untuk melakukan seperti bersuara. Nah, dalam konten ini bisa dibilang semacam konten yang cerita-cerita dan sharing-sharing serta curhat-curhat, di mana konten ini dilandaskan kepada mereka yang seperti tadi saya bilang, kepada siswa-siswa SMP dan SMA, dan juga memungkinkan untuk SD untuk bersuara dan membagikan cerita-cerita mereka kepada kita. Dan hal ini kenapa saya lakukan? Karena konten ini memperlihatkan pandangan-pandangan orang-orang, yang dimana pandangan-pandangan ini bisa berbeda-beda kepada dari kita, dan juga bagi perspektif orang-orang juga. Pandangan-pandangan ini akan sangat berpengaruh, dan juga akan bisa juga seperti angin belaka gitu, yang bisa dibilang tidak seperti ya udahlah gitu doang, namun juga mungkin yang seperti saya bilang bisa sangat berpengaruh, dimana di sini tuh kita bisa sharing-sharing cerita-cerita yang tadi saya seperti saya bilang juga, dan mengungkapkan pendapat kita dan opini kita seperti yang saya sedang lakukan di sini nih. Saya kan sekarang adalah kelas 12 SMA, kelas SMA lagi, maksudnya kelas 12, yaitu dimana saya melakukan pelajaran jarak jauh di rumah saya. Dan hal ini bisa menimbulkan banyak aspek dalam kehidupan saya. Misalnya seperti, oh saya tidak boleh keluar nih selama 3 bulan, ngapain aja di rumah? Apakah saya sudah cukup produktif sebagai seorang siswa? Apakah saya mengikuti pelajaran dengan baik? Apakah saya tidak termudah terdistraksi dengan yang lain? Namun juga tak bisa dilupakan bahwa seorang siswa juga ada interaksi sosial, dimana mungkin beberapa dari mereka ada yang introvert, ada mungkin juga ambivert, dan juga mungkin tadi seperti saya bilang ada yang mungkin bisa dibilang sangat mudah untuk berinteraksi, namun gara-gara ini kita di rumah dan agak sulit untuk berinteraksi sosial. Maka dari itu, kita di sini bisa cerita-cerita juga nih. Gimana perasaan kalian selama PJJ ini? Bagaimana perasaan kalian berinteraksi sosial? Misal dari sisi introvert, ya sepertinya saya biasa-biasa aja nih di rumah, baca buku, baca manga, terus nonton video YouTube. Ya kalian juga bisa nonton video YouTube saya kan. Nah, di sini kita juga bisa misalnya dari ambivert, oh saya lumayan berdampak gitu, yaitu dimana saya bisa kadang-kadang diam di rumah terus tanpa berinteraksi pada teman-teman, tapi saya juga bisa juga mana situ jenuh gitu, tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang. Bukan berarti introvert itu ansos ya, namun mereka itu kayak lebih suka untuk sendiri gitu ketimbang dengan yang lain. Bukan ansos sekali lagi. Nah, dengan ekstrovert juga di mana mereka suka bersosialisasi, dan juga mereka tuh senang untuk ngobrol bareng teman secara itu, nongkrong gitu-gitu. Nah, bukannya saya membagi-bagikan gitu, tapi melihat berbagai pandangan-pandangan ini dari sisi introvert, extrovert, dan juga ambivert. Ini juga bisa dilihat dari aspek-aspek ini. Bisa juga ada orang yang pengen cerita masa-masa SMA-nya itu kayak gimana nih. Oh, masa-masa SMA saya gini dulu nih. Hmm. Terus ada juga yang masa SMA-nya tuh saya gini terus nih. Dan itu sangat luar biasa untuk kalian yang bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman itu, dan sudah
sepatutnya itu dihargai. Nah, misalnya kalian ingin sharing-sharing juga terhadap pengalaman itu, konten ini adalah media untuk kalian. Kalian juga bisa kok membuat channel YouTube kalian, bisa juga cerita-cerita ke teman kalian. Bedanya adalah dengan yang lain adalah tempat ini cuman ditaruh di YouTube dan memperlihatkan, men-sharingkan kepada orang-orang yang kalian lakukan dengan ngobrol-ngobrol kepada teman, di tempat misalnya di sekolah, di kantin, di rumah, atau mungkin di mall. Itu berbedanya cuman kalian tuh cuman dengan teman-teman kalian doang dan tidak secara terbuka banget gitu. Dan di sini kita itu men-sharing-sharingkan pengalaman. Nah, tadi kan saya sudah mengetahui memberikan tujuan itu apa. Sekarang yang saya lihat itu apa, dampak yang saya harapkan. Nah, dampaknya ini semoga untuk generasi selanjutnya, yaitu untuk menciptakan pemikiran yang terbuka, pemikiran yang kritis, bisa menerima pandangan, namun juga tidak dilupakan juga bahwa kita boleh menerima pandangan orang, tapi kita juga ada kayak self defense gitu, bukan self defense kayak tidak bukan kayak menolak gitu, tidak menerima gitu, ya jelas bukan, tapi melainkan kayak pilar-pilar, kayak gimana caranya kita mengkritisi suatu hal, kayak bertindak skeptis gitu terhadap ini. Oh, ini mungkin benar, ini mungkin salah, dan ini juga mungkin kita harus memperbaiki itu juga, memberikan saran dengan saran yang membangun, dan itu sangat baik gitu. Dan itu yang diharapkan dampaknya kepada generasi selanjutnya. Saya juga generasi Z bisa mengharapkan generasi yang seperti itu selanjutnya, dimana generasinya itu pasti berbeda. Metode perubahan yang ada ini banyak banget. Kayak sebagai seorang siswa, pendidikan itu sangat penting. Tapi seberapa penting kan lah pendidikan di masa kayak gini? Apakah pendidikan begitu penting sampai-sampai ya mungkin kita malah lebih sering terdistraksi dan susah untuk menangkap pelajaran gara-gara dari media virtual gitu pembelajarannya, atau mungkin kita malah lebih terbiasa dengan media virtual, di mana misalnya kita bisa bangun siang, terus kita bisa mengerjakan di rumah sendirian, itu juga bisa, ada banyak posibilitas yang ada di luar sana. Dan yang terakhir yang saya ingin capai dari channel ini tadi kan pertama itu tujuan, terus dampak yang saya harapkan, yang capainya itu adalah keterbukaan dari kalian, dimana keterbukaan kalian ini adalah hal yang paling esensial, dimana kalian juga bisa menceritakan cerita-cerita, sharing-sharing pengalaman siswa kalian nih. Sebagai seorang siswa itu pas masa SMA tuh saya gini 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 nih, saya dulu bandel tawuran sama SMA ini juga bisa, atau mungkin saya ngikutin olimpiade fisika gitu, atau saya ngikutin olimpiade geografi gitu. Itu sama mungkin kan, dan kalian juga bisa men-sharekannya, bisa menceritakannya melalui, ya saya akan menyediakan media itu YouTube, dan juga kalian bisa menceritakan misalnya kalian tidak mau diundang nih, saya ada rencana untuk mengundang, namun ini masih saya pikirkan lagi, yaitu dimana kalian bisa kontak email, atau mungkin nanti saya akan berikan link gitu untuk kalian, bagaimana pendapat kalian, apa yang kalian rasakan, gimana masa-masa SMP SMA kalian, masa-masa SD kalian juga bisa gitu diceritakan di sini, seperti tadi yang saya bilang gitu. Dan di sini yang saya lagi keterbukaan kepada kalian, itu yang saya harapkan di sini. Kalian juga bisa mulai, misalnya terlihat nih, oh saya pengen cerita tapi masih takut, kalian bisa email. Kalau misalnya, oh saya pengen ceritakan secara terbuka nih pandangan saya, dan juga oh bisa undang gitu. Dan di sini tuh keterbukaan, open mind juga dituntut di sini. Saya ingin melihat bagaimana suara-suara yang tidak bisa bersuara atau nggak ada tempat untuk bersuara, dan di sini tempatnya itu. Dan di sini saya usahakan untuk terus berkembang terus. Amin. Mudah-mudahan ya nggak waduh, nanti susah gitu, nanti kayak oh ini nggak berkembang nanti malah diselesain gitu, malah nggak jadi jalan gitu. Nah, tapi yang saya harapkan kayak gitu, yang di sini tuh cuman keterbukaannya doang dan open mind ya, sekali lagi saya tekankan. Misalnya kalian juga suka, bisa kalian like video ini. Sebenarnya video ini cuman intro doang mengenai konten yang akan saya develop gitu, dan misalnya juga kalian nggak suka bisa dislike, santai aja. Terus kalau misalnya saya kekurangan misalnya apa, lightingnya nih masih kurang bagus gitu, kalian bisa bilang oh tulis di kolom komentar lightingnya kurang bagus, atau mungkin gaya saya nih masih kurang lucu, wah santai aja, kalian juga bisa nulis aja di kolom komentar gaya kamu tuh so asik, terus gaya kamu tuh nggak jelas gitu juga bisa. Pembawaan saya ini masih implicit gitu, masih nggak jelas, masih belak-belakan, masih nggak terstruktur gitu, kalian juga bisa ngasih tahu juga di kolom komentar, oh kamu masih nggak jelas gini-gini, kurang tertarik juga bisa. Itu adalah cara gimana kita berkembang dengan pandangan-pandangan orang, dimana perkembangan itu
maksudnya yang perkembangan yang saya maksud itu adalah perkembangan di mana kita itu menerima pendapatan orang lain untuk pengembangan diri kita. Nah, itu yang dituju. Dan itu juga merupakan salah satu yang keinginan yang saya harapkan di sini. Sekian saja. Kalau suka ya di subscribe. Ya tadi kalau misalnya nggak suka ya dislike. Kalau suka ya like lah. Terus misalnya kalian masih tertarik untuk mengikuti konten-konten ini, silahkan nyalakan lonceng notifikasi. Sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa, salam santuy.